Lebih dari 1.000 pelajar menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Kita ke kabar lain, penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat, Hidup Nikmat, Generasi Kuat, Gizi Hebat. Bersama saya Anissa Najwa Jara, mahasiswi program studi gizi Universitas Tiga Permata Karawang dengan NPM 24163-12251 dari kelas 3C. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menemani sahabat sehat semua untuk ngobrol santai seputar gizi. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu program yang lagi rame banget jadi sorotan, yaitu makan siang gratis atau biasa yang kita sebut dengan MBG. Nah, sahabat sehat, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih saya tertarik bahas MBG ini? Alasannya sederhana tetapi penting, karena program ini menyangkut gizi anak-anak di Indonesia yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, belakangan ini juga banyak berita tentang kasus pelaksanaan MBG, jadi menurut saya ini topik yang menarik dan perlu banget kita bahas. Karena dari sisi pendidikan gizi, kita bisa melihat pentingnya food safety atau keamanan pangan dari program sebesar MBG ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau tanya dulu nih ke sahabat saya semuanya. Sudah pada tahu belum apa itu program MBG? Gimana teman-teman? Apakah sudah pada tahu? Mungkin kalau udah ada yang tahu, boleh ya tulis di kolom komentar. Kalau sudah pernah dengar, keren banget. Tapi kalau belum, tenang saja, saya bakal jelasin biar kita sama-sama paham. Jadi, program makan siang gratis atau MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah Indonesia periode 2024 sampai 2029. Program ini diluncurkan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi anak di Indonesia. Tujuan utama dari MBG sendiri yaitu memberikan akses makan siang bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, pesantren hingga SMA. Lalu menurunkan angka stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya yang masih tinggi di Indonesia. Dan mendukung prestasi belajar anak dengan memastikan asupan energi dan zat gizi tercukupi setiap harinya. Nah, sahabat sehat, kalau kita lihat dari data nasional, masalah gizi kita memang masih cukup serius. Yang mana, menurut SSGI 2024, prevalensi stunting di Indonesia ada di angka 19,8%, wasting ada di angka 6,8%, dan underweight sekitar 12,5%. Selain itu, anemia pada remaja putri masih mencapai sekitar 30% yang tentu saja bisa berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Sedangkan menurut SKI 2023, pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh karbohidrat, terutama dari beras. Lalu konsumsi protein hewani seperti ikan, daging, dan telur masih rendah, serta konsumsi sayur dan buah juga belum sesuai rekomendasi gizi seimbang. Nah, sahabat sehat, kalau kita lihat dari data tersebut, sebenarnya program MBG ini punya potensi besar untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Tetapi belakangan ini muncul masalah baru yang cukup bikin heboh, yaitu kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG. Keracunan makanan bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya bahan pangan yang tidak segar, proses pengolahan yang kurang higienis, atau penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan standar. Jika hal-hal tersebut tidak diawasi dengan ketat, dapat beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Padahal tujuan awal MBG adalah justru untuk memperbaiki masalah gizi yang terjadi sekarang ini. Makanya sahabat sehat, selain fokus pada penyediaan makanan bergizi seimbang, pemerintah juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan atau food safety, mulai dari pembelian bahan, proses masak, pengemasan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Semuanya harus diawasi dengan baik agar kasus keracunan tidak terulang kembali. Dan yang perlu sahabat saya tahu, menurut data SISTI hingga 26 September 2025, sudah terdata 7.368 siswa di 52 kabupaten atau kota yang menjadi korban keracunan akibat program MBG. Kasus paling tinggi terjadi di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 1.333 siswa yang dilaporkan keracunan. Sebelumnya, SISTI melaporkan 5.626 kasus hingga 19 September 2025 sebagai data awal publik. Sementara itu, dari sisi Badan Gizi Nasional atau BGN, mereka mencatat 5.914 kasus keracunan MBG sejak Januari sampai September 2025. Kalau ditelusuri lebih dalam, sahabat sehat, ada beberapa masalah utama dari MBG ini. Yang pertama, program ini belum punya payung hukum yang jelas seperti
Perpres, jadi standar pelaksananya berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang kedua, standarisasi menu dan keamanan pangan belum maksimal. Yang terakhir, SDM gizi masih terbatas. Bayangkan saja di rumah sakit satu ahli gizi menangani sekitar 40 pasien, sedangkan di MBG satu ahli gizi bisa mengawasi ratusan porsi perharinya. Dari data-data ini, kita bisa melihat bahwa ini bukan kasus tunggal, tetapi masalah nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Kalau dipikir-pikir sahabat sehat, gimana jadinya kalau program yang tujuannya mulia justru membahayakan anak-anak, saudara, atau adik-adik sahabat sehat? Harusnya makanan siang gratis bikin anak sehat, semangat belajar, dan gizi tercukupi, bukan malah sakit keracunan. Nah, menurut sahabat sehat, apa sih yang harusnya jadi prioritas utama pemerintah dalam program MPG ini? Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, prioritas utama ada di keamanan pangan, karena sebesar apapun manfaat gizi yang ingin dicapai, semuanya bisa sia-sia kalau justru menimbulkan masalah kesehatan baru. Jadi, solusi apa yang bisa dilakukan? Nah, beberapa rekomendasi dari para pakar diantaranya melakukan evaluasi atau bahkan moratorium sementara MBG supaya masalah keamanan bisa dibenahi terlebih dahulu. Lalu membuat regulasi nasional yang jelas sebagai payung hukum MBG. Lalu yang ketiga, menerapkan standarisasi menu, keamanan pangan, dan pengawasan SDM gizi di setiap dapur MBG. Lalu membuat portal transparansi supaya masyarakat bisa tahu siapa penyedia makanannya, menunya apa, dan bagaimana kualitasnya. Dan yang terpenting, menerapkan target zero harm. Artinya, program MBG harus dijalankan dengan prinsip tidak boleh ada satupun anak yang dirugikan, apalagi sampai sakit atau meninggal gara-gara makanan yang seharusnya menyehatkan. Nah, biar ngobrolnya makin asik nih sahabat sehat, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari sahabat sehat, dan saya akan coba jawab 3 pertanyaan teratas dari sahabat sehat. Siapa tahu pertanyaan sama seperti yang lagi sahabat sehat pikirkan juga. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari Kak Salwa. Nah, untuk pertanyaannya tuh, sebenarnya apa sih bedanya program MBG dengan program gizi sekolah yang dulu pernah ada? Pertanyaan bagus banget nih Kak Awa. Jadi gini, sahabat sehat, kalau dulu program gizi di sekolah itu lebih fokus ke tambahan makanan bergizi atau PMT yang sifatnya itu terbatas, misalnya hanya untuk anak PAUD atau balita tertentu saja. Nah, kalau MBG ini lebih luas cakupannya, yaitu menyasar semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMA bahkan pesantren. Jadi skalanya jauh lebih besar dengan tujuan bukan cuma mengurangi stunting, tapi juga meningkatkan prestasi belajar anak. Seperti itu Kak Salwa. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua yaitu dari Kanini. Apa sih yang seharusnya jadi prioritas pemerintah biar kasus kayak gini tidak terulang? Baik, saya langsung jawab aja kali ya. Jadi, untuk prioritas utamanya itu ada 3 hal. Yang pertama, keamanan pangan harus jadi nomor 1. Yang kedua, perlu adanya regulasi nasional yang jelas biar semua daerah tuh punya standar yang sama. Dan yang ketiga, harus ada pengawasan ketat dari ahli gizi dan tim kesehatan supaya kualitas makanannya tuh benar-benar aman dan bergizi serta terjamin. Jadi tidak ada lagi deh kasus keracunan karena MBG ini. Seperti itu kan ini. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Kasel. Kalau sebagai masyarakat kita bisa ngapain buat mendukung program MPG ini? Nah, ini juga pertanyaan bagus banget ya. Ketiga pertanyaan tuh bagus banget. Oke, jadi untuk jawabannya tuh kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya mendukung penyediaan bahan pangan lokal yang segar. Lalu ikut mengawasi jika ada kasus di sekitar kita, dan pastinya terus mengedukasi anak-anak tentang pentingnya makan bergizi seimbang. Jadi program MPG ini tuh bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua sebagai masyarakat. Seperti itu teman-teman. Tidak terasa ya sahabat sehat, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari awal kita sudah ngobrolin tentang program makan siang gratis, tantangan yang muncul sampai jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat. Sekarang saatnya saya kasih sedikit pesan penutup sebelum kita pamit. Jadi sahabat sehat, program MPG ini sebenarnya langkah baik untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia. Tapi tanpa pengawasan ketat, regulasi yang kurang jelas, dan kualitas SDM yang memadai, manfaatnya bisa hilang bahkan berubah jadi resiko.
Ingat, perubahan perilaku dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan gizi ini. Semoga kedepannya pemerintah bersama masyarakat bisa sama-sama menjaga agar program MBG ini benar-benar memberi manfaat terbaik bagi generasi kita di masa depan. Nah, biar lebih manis sebelum kita tutup, saya kasih pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kota Karawang. Cakep. Jangan lupa beli makanan sehat. Cakep. Kalau gizi kita seimbang, hidup bahagia, badan pun kuat. Yeay. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Tetap jaga pola makan yang bergizi, seimbang, dan aman ya. Dan jangan lupa, ngobrol sehat, hidup nikmat, generasi kuat, gizi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.